terbuka terkhusus yang terhormat Ibu Puan Maharani selaku pimpinan DPR RI. Ketiga, kuya-kuya yang menunjukkan arogansi kesenjangan sosial bahwa 3 juta aja kok ribut. Gue ngartis 1 jam 10 juta. Yang keempat, Ahmad Syahroni yang jarak akal dan etikanya bagai bumi dan langit, dengan bangga menggunakan kata tolol dalam paparannya. Baru 4 oknum saja yang saya up di sini, dan pastinya masih banyak lagi karena mengingat durasi. Pertanyaan saya, apakah keempat kuli pemerintah ini yang saya sebutkan tadi masih pantas Ibu pertahankan sebagai anggota? Sekarang kalian mengatakan bahwa kita akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Kita akan melaksanakan aspirasi dari masyarakat tanpa menjelaskan aspirasi apa yang kalian maksud, aspirasi apa yang kalian dengar dari masyarakat. Sudah terlalu banyak kata-kata kosong, janji-janji kosong yang dilemparkan kepada kita semua dan tidak ditepati. Tapi kali ini kita menuntut kalian untuk punya akuntabilitas, untuk bertanggung jawab dengan kata-kata kalian bahwa kalian akan melakukan aspirasi dari masyarakat. Bagaimana anggota parlemen yang berjumlah 580 orang dibayar dari pajak masyarakat itu tidak berhasil mendengarkan aspirasi masyarakat, sementara gerakan-gerakan di sosial media yang tidak dibayar oleh siapapun yang terjadi secara sukarela bisa mencapai pergerakan yang seperti ini. Harusnya kalian semua merasa malu dengan apa yang terjadi di situasi Indonesia saat ini. Akan kita perjelas apa tuntutan kita. Kita mau kalian bertanggung jawab dan bertingkah sesuai dengan apa yang kalian janjikan. Kali ini kalian tidak bisa lari dan tidak bisa berkilah lagi, karena aspirasinya sudah sangat jelas dari masyarakat. Pada sebelum 5 September pukul 23.59, ini adalah 12 hal yang kita tuntut dari kalian kalau memang kalian mau menunjukkan bahwa kalian masih berpihak kepada masyarakat. Pertama, sahkan rancangan undang-undang perampasan aset sekarang juga sebelum 5 September tengah malam. Kedua, pecat anggota DPR yang terbukti menghina rakyat, Ahmad Syahroni, Deddy Sitorus, Bambang Pacul, dan yang lain-lain itu yang berjoget-joget di parlemen. Mereka yang hanya mewakili kepentingan partai politik dan tidak kredibel untuk merepresentasikan kita, apalagi membuat kebijakan-kebijakan. Kita minta KPK, pahlawan kita, untuk segera cek seluruh harta dan aset mereka, apakah itu didapat dari uang yang benar-benar legal atau ada permainan-permainan dari harta-harta tersebut. Crazy rich itu tidak mungkin bisa sekaya itu tanpa melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan secara hukum. 3, bebaskan pihak-pihak yang kalian tahan karena menyampaikan aspirasinya. Jangan salahkan semua terhadap masyarakat. Kalian juga harus bisa refleksi kenapa masyarakat bisa sampai semarah itu, karena kalian selama ini sudah benar-benar tuli dan mati empati terhadap aspirasi dari masyarakat. Saat kita mau mendatangi rumah kita sendiri yang kita bayar dan kita bangun dengan hasil keringat sendiri, kita dipertemukan dan dihajar dengan aparat-aparat dan segala peralatan yang dibeli dari hasil pajak rakyat. Bebaskan mereka semua. Mereka hanya mau melakukan aspirasi. 4, reformasi DPR. Kalau memang kalian tidak mau DPR dibubarkan, maka reformasi habis-habisan bagaimana cara kalian bekerja. 1, audit secara transparan. Apa isi dari anggaran 9,6 triliun per tahun di tahun ini dan tahun depan? Apa itu? Setiap sennya kita mau tahu dengan jelas. Dan setelahnya, setelah 7 hari, kita mau kalian laporkan penyerapan anggarannya setidaknya setiap bulan kepada rakyat. Kita mau tahu apakah investasi kita itu benar-benar membuktikan dan memberikan kesejahteraan, atau ini semua hanya investasi bodong untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. 2, rampingkan segala anggaran. Tidak ada tunjangan ini itu, tunjangan beras dan lain sebagainya, dan rampingkan jumlah anggota DPR. Bersihkan DPR dari pengkhianat-pengkhianat rakyat, pengkhianat-pengkhianat bosnya sendiri. Potong semua anggaran yang tidak urgent untuk kesejahteraan masyarakat. Rapat-rapat, kunjungan kerja ke luar negeri, patwal, dan semua itu tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat. Hentikan budaya gila hormat, karena kalian semua adalah karyawan. Bertingkahlah seperti karyawan. 3, tolak mantan napi korupsi sebagai anggota DPR ataupun anggota BUMN. Tidak ada lagi penghargaan terhadap pengkhianat bangsa yang merampok kekayaan rakyat. 4, hapuskan semua perlakuan istimewa yang menciptakan kesenjangan antara rakyat dan parlemen, yang membuat parlemen mati empatinya dan tidak mampu membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Contohnya, bayar pajak tidak boleh lagi ditanggung oleh APBN, harus ditanggung oleh individu. Kita tidak mau lagi melihat ada pengawalan khusus terhadap anggota parlemen. Mereka harus bertingkah layaknya masyarakat. Semua hidup kita urgent, apalagi kita yang bayarin gaji kalian dan infrastruktur dan operasional keberlangsungannya negara ini. Kita yang lebih penting dibanding kalian. Transportasi tidak ada tunjangan mobil, cukup tunjangan untuk naik transportasi umum.
Empat, hapuskan pensiunan seumur hidup bagi para anggota-anggota DPR yang masa kerjanya hanya 1 periode. Kita tidak mau lagi membayari mereka sampai akhir hayat kalau memang mereka tidak mau mengabdi dengan tulus kepada masyarakat. Kedepannya, kita mau KPK atau BPK untuk meninjau dan memeriksa harta dari segala anggota DPR, dan kita mau transparansi yang besar-besaran. Semua rapat-rapat diskusi kita mau itu ditunjukkan live secara online ke rakyat. Bahkan kalau bisa, rakyat harus selalu boleh masuk ke gedung DPR untuk mendengarkan dan melihat apa yang karyawannya sedang lakukan. Kelima, tunjangan gaji dan tunjangan-tunjangan yang lain, total take home pay, total yang bisa kalian bawa pulang tidak boleh melebihi 5 kali upah minimum UMR nasional dari masyarakat. Harus jelas kemana setiap anggaran-anggaran ini, dan kita mau jelas berapa yang diterima. Tidak boleh lagi ada kesimpang siuran yang berkata ada yang menerima segini, segitu, dan lain sebagainya. Harus jelas berapa yang diterima sebagai take home pay, kita harus tahu itu. Keenam, tetapkan KPI, Key Performance Indicator, yang terukur bagi anggota DPR sebagai standar kinerja. Berapa RUU yang harus kalian sahkan, berapa RUU prioritas, dan lain sebagainya, harus dengan aturan yang jelas. Kedepannya, evaluasi dan pecat anggota-anggota yang tidak bisa bekerja dengan benar, yang tidak datang saat. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana teman-teman ya kita melihat bagaimana ya permasalahan yang di negara kita ini tentang demo teman-teman, yang dimana yang dilakukan oleh rakyat Indonesia ya langsung di depan gedung DPR nasional teman-teman, dan juga berbagai daerah di Indonesia. Tentu dalam hal ini teman-teman menjadi perbincangan hangat di media sosial dan juga di seluruh Republik Indonesia, yang dimana DPR ya yang telah dipilih oleh rakyat, wakil rakyat teman-teman dalam hal ini ya untuk ya mewakili rakyat ya, dan memberikan perhatian sebenarnya kepada rakyat, tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Nah, dalam hal ini teman-teman kita melihat ya bagaimana juga pernyataan dari Salsa ini teman-teman, yang menantang ya Saroni teman-teman ya untuk berdebat dan secara publik, dan itu Saroni ini ya diterima dan bahkan dia dirujak oleh netizen teman-teman atau rakyat Indonesia, karena dia saat ini bukan di Indonesia tetapi masih di luar negeri ya, kita tidak tahu di negara mana, tetapi dia di luar Indonesia. Nah teman-teman, di sini dikatakan bahwa semua tunjangan hapus tunjangan komunikasi, bensin naik, kereta ya, kalian semua adalah karyawan. Dikatakan lagi, turunkan Puan jadi rakyat bisa biar ngerasain penderitaan rakyat. Puan hanya besar mulut tapi penakut sampai sekarang gak mau mengesahkan undang-undang perampasan aset. Sekarang rasain loh rakyat sendiri yang mengesahkan aset. Nah artinya dalam hal ini teman-teman ya, kalau warga sudah turun tangan, otomatis ya semua DPR itu terdiam, karena rakyat itu teman-teman ya, mereka itu lebih pintar ya, mereka teliti dan mereka sudah mungkin bosan ya untuk acting ya wakil rakyat selama ini ya. Mereka juga sudah cukup penderitaan ekonomi mereka teman-teman dalam hal ini. Nah kita bacakan, turunkan Puan, NKRI akan lebih bagus kalau tanpa Dewa Pendasan Rakyat DPR. Turunkan Puan. Nah, ada beberapa di sini menyampaikan bahwa mereka itu setuju ketika Puan itu diturunkan. Ya, dia juga harus merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat, teman-teman. Nah, dalam hal ini menuai kontroversi di kalangan masyarakat, yang dimana saat ini banyak DPR ya dan DPR tertentu ya untuk ya dikeluarkan dari jabatannya teman-teman, dan ada juga yang masih dipertahankan sesuai dengan kapasitas pekerjaannya selama ini ya. Begitu juga dari cara ngomong-ngomong mereka teman-teman. Kalau mereka itu memberikan pernyataan, janganlah yang membuat
eh, masyarakat Indonesia geram dengan tingkah-tingkah laku kalian, karena Indonesia menilai kalian, ya, karena rakyat Indonesia menilai kalian apa perbuatan-perbuatan yang kalian lakukan di negeri ini, ya. Jadi rakyat Indonesia sudah bosan dengan tingkah-tingkah laku kalian, apa yang kalian lakukan selama ini, dan kalian terima buahnya. Nah, dalam hal ini ketika rakyat ya sudah turun tangan ke lapangan, ya mereka merampas semua pemilik. Ada beberapa orang ya DPR yang sudah dihancurkan rumahnya, ya termasuk Saroni, bahkan uangnya semua dirampas, ya diambil, dibagi-bagikan. Nah, sebenarnya ketika mereka itu sudah menyadarkan sebelum kejadian ini, ya tidak terjadi hal kericuhan seperti ini. Nah, di dalam hal ini teman-teman kita menilai ya bagaimana kapasitas pekerjaan DPR selama ini yang hanya menindas ya rakyat kecil, teman-teman, rakyat yang memang tidak bisa apa-apa. Tetapi ketika rakyat sudah bereaksi, maka ya penakut semua DPR itu. Nah, dalam hal ini teman-teman ya kita sudah mendengarkan kebijakan-kebijakan dari Pak Prabowo yang menegaskan bahwa ya DPR akan dicabut semua tunjangan mereka, dan kita akan menilai nanti gimana pernyataan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas ya tindakan dan pernyataannya itu kepada DPR. Nah, di dalam hal ini teman-teman silakan memberikan tanggapan Anda ya mengenai aksi demo yang terjadi di mana-mana dan berbagai daerah di negara Republik Indonesia ini, ya untuk menanyakan ya DPR itu apa saja pekerjaan mereka dan apa saja yang mereka sudah lakukan di negara kita ini. Dalam hal ini teman-teman ya, sampai ketemu di channel selanjutnya. Silakan memberikan tanggapan dan juga komentar Anda. Sampai ketemu di channel selanjutnya.